Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan pembahasan mengenai bentuk umum persamaan persamaan diferensial linear order pertama. Ya. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear order pertama adalah seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Jadi kalau ada persamaan diferensial, bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini, maka kita katakan bentuknya adalah bentuk umum persamaan diferensial linear order pertama. Dan solusinya bisa kita cari dengan menggunakan faktor integral, yaitu integral E pangkat integral dari px dx ya. Bagian sini ini, px-nya. Px-nya kita integralkan sebagai pangkat dari eksponensial. Nah, nanti faktor integral ini kita kalikan ke dalam persamaan ini. Jadi nanti faktor integralnya dikalikan ke ruas kiri dan ruas kanan. Dikalikan dengan dy dx, dikalikan dengan pxy, dikalikan dengan qx. Sehingga hasilnya seperti ini. Faktor integral ya. E kali integral px dx kali dy dx tambah E integral pangkat integral px dx dikali px dikali y sama dengan E pangkat integral px dx dikali qx ya. Ya, kita lakukan seperti ini ya. Sehingga nanti kita bisa lihat solusinya seperti apa ya. Kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini ya. Ini sebenarnya merupakan turunan dari fungsi ini nih, fx sama dengan y kali e pangkat integral px dx. Coba saja kita turunkan ya. Kalau ada fungsi fx sama dengan y kali e pangkat integral px dx, kalau kita turunkan hasilnya adalah ya e pangkat integral px dx dikali px dikali y, lalu gini-gini. Turunan dari ini ya, kan ini seperti dua fungsi ya, fungsi y dan fungsi e pangkat integral px dx ya. Kita ingat kalau ada fungsi yang merupakan perkalian dari fungsi kita turunkan, berarti hasilnya adalah u, misalnya fungsi u sama v atau g sama h. F merupakan fungsi perkalian dari fungsi g dan h ya, maka turunannya adalah fungsi g dikali turunan h lalu turunan g dikali fungsi h gitu ya, atau u v aksen ditambah u aksen v, atau g h aksen ditambah g aksen h gitu ya. Nah, ini sama nih. Jadi f aksen x yang ini nih, itu adalah pertama ini kita turunkan, lalu kita kalikan suku yang ini, dy per dx dikali e pangkat integral px dx, lalu yang berikutnya ditambah sekarang ini yang kita turunkan, y dikali turunan ini. Turunan dari e pangkat integral px dx adalah px ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi yang pertama tadi turunan ini dikali ini, lalu turunan y dikali turunan ini nih. Turunan e pangkat integral px dx adalah e pangkat integral px dx dikali px nih. Nah, ini turunannya ya. Kita lihat lagi nanti di turunan dari fungsi eksponensial seperti ini ya, fungsi pangkat eksponensial. Kalau e pangkat x turunannya adalah e pangkat x, e pangkat 2x turunannya adalah e pangkat 2x dikali 2. Kalau e pangkat x kuadrat turunannya adalah e pangkat x dikali 2x, begitu seterusnya ya. Nah, ini juga sama nih, e pangkat integral px dx dikali px kali y ya. Nah, ini kan tadi sama dengan ini nih. Nah, oke. Jadi turunan dari ini ya, turunan dari fungsi ini sama dengan e integral px dx kali qx ya. Atau kita bisa tulis dfx per dx ya, f besar sama dengan e pangkat integral px dx kali qx. Berarti kalau ini kita kali dx nya pindah ke ruas kanan, jadi seperti ini. dfx sama dengan e kali integral px dx
dikali Qx kali dx. Lalu kalau kita integralkan ruas kiri ruas kanannya, dapatlah fungsi fx sama dengan integral integral eksponensial pangkat integral px dx kali qx ya. Nah, tadi kan fx itu sama dengan y kali e pangkat integral px dx ya. Kita bisa tulis seperti ini ya. Berarti y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat px dx kali qx dx ya. Atau ini bisa kita tulis, kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi y sama dengan 1 per fungsi faktor integralnya kali integral dari faktor integral kali qx dx. Ini bentuk umum penyelesaiannya dari bentuk umum persamaan diferensial linear order pertama. Jadi solusinya ini, y sama dengan 1 per fungsi integral faktor integralnya dikali integral faktor integral dikali qx dx. Ya. Contoh nih. Contoh, misalnya ada fungsi seperti ini. dy tambah dy per x ya, dy dx ya. Turunan y terhadap x tambah y sama dengan e pangkat min x. Pertanyaannya solusinya berapa, y-nya berapa ya, y-nya seperti apa. Nah, kalau seperti ini kan berarti ini ada dy dx, ini px-nya adalah 1, qx-nya adalah e pangkat min x ya. Berarti kita bisa cari faktor integralnya adalah e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat integral 1 dx atau e pangkat x tambah c ya. Lalu qx-nya ini. Nah, solusinya y sama dengan 1 per e pangkat x ya, ini ya, dikali integral e pangkat x dikali e pangkat min x, ini qx-nya dx, sehingga kita dapatkan integral 1 dx ya. Integral 1 dx berapa? X ya. Jadi nanti ini hasilnya adalah x per e pangkat x tambah c per e pangkat x. Tapi saya bisa gabungan, kalau masih dalam bentuk umum boleh tulis seperti ini ya. Tapi nanti kalau kaitannya nanti dengan bentuk khusus, kita harus nulisnya jangan c yang sudah hasil, tapi c sebelumnya. Jadi nanti hasilnya adalah x per e pangkat x tambah c per e pangkat x ya. Nah, ini hasil ini kalau kita substitusikan harusnya memenuhi ini ya. Kita lihat nih, y sama dengan y sama dengan x per e pangkat x ya, atau e pangkat min x kali x ya, atau x per e pangkat x, y-nya ini ya. Berarti d-nya adalah d-nya ini kan seperti dua fungsi nih. Turunan e pangkat min x kali 1, ini turunan x-nya ya. Lalu e pangkat min x kali min 1 nih, hasilnya seperti ini. Kalau kita masukkan ya dy dx-nya ini, y-nya ini, maka kita operasikan seperti ini, hasilnya adalah e pangkat min x. E pangkat min x kali e pangkat min x tambah x kali e pangkat min x ya, sehingga dy per x plus dy per dx plus y sama dengan e pangkat min x. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya ini dy per dx tambah 2x sama dengan x. Solusinya seperti apa ya? Di sini px-nya adalah 2 ya, berarti faktor integralnya adalah e pangkat 2x dx. Kan px-nya 2x ya. Atau hasilnya adalah e pangkat x kuadrat. Ini faktor integralnya. Kita masukkan ke sini 1 per faktor integral kali integral dari faktor integral kali ini nih qx dx ya. Kita dapat 1 per e pangkat x kuadrat kali setengah kali integral e pangkat x kuadrat kali 2x dx. Ini dikalikan 2 supaya nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, sehingga hasilnya 1 per e pangkat x kuadrat kali setengah kali e pangkat x kuadrat tambah c. Kalau kita buat bentuk umumnya dulu ya, hasilnya adalah 1 per 2 kali e pangkat min x kuadrat kali ini nih e pangkat x kuadrat tambah c gitu ya. Tapi c nya bisa kalau mau dimasukkan jadi seperti ini,
setengah kali E pangkat 0 tambah setengah kali C kali 1 per E pangkat X kuadrat. Hasilnya adalah ini. Ya. Kalau C-nya dihilangkan, lagi-lagi hasilnya adalah setengah. Ya. Yang ini, dy per dx sama dengan min y per x sama dengan 3x pangkat 3. Di sini dikasih tahu ketika y sama dengan 3, ketika x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 3. Nanti kita cari c-nya berapa sih? Ya. Ini sudah tertutup berarti nanti ini. Ya, sudah integral tertutup. Ya. dy per dx tambah nih, min 1 per x kan, dikali y sama dengan 3x pangkat 3. Berarti ini adalah px-nya, ini qx-nya. Berarti faktor integralnya adalah e integral px dx sama dengan e kali integral min x pangkat min 1 dx. Atau hasilnya integral dari min 1 per x adalah min ln x. Min ln x, ya, e pangkat min ln x itu boleh kita terus minnya ke atas. Jadi pangkat min 1. E pangkat ln x min 1. E pangkat ln x min 1 sama saja dengan x min pangkat min 1. Ya. Berarti ini adalah faktor integralnya. Kalau kita masukkan ke dalam solusi umumnya, y sama dengan 1 per x pangkat min 1 integral x pangkat min 1 kali x-nya nih, qx-nya 3x kuadrat, 3x pangkat 3 dx ya. Hasilnya ini 3-nya saya keluarkan, taruh di sini. Jadi hasilnya x pangkat min 1 kali x pangkat 3, 3x pangkat min x pangkat 2 jadinya ya. 1 per x pangkat min 1 integral x kuadrat dx. Nah, ini hasilnya adalah 1 per x kali sepertiga x pangkat 3 kali 3 ya. 3 dengan 3 coret, hasilnya x pangkat 4. X pangkat 4. Nah, di sini dikasih tahu kalau x-nya 1, y-nya 3. Berarti nih. Kan di sini x pangkat 4 tambah c ya. Kalau x-nya 1, c-nya y-nya 3, berarti c-nya adalah 3. Berarti persamaannya y sama dengan x pangkat 4 tambah 3. Oke. Nah, kita uji nih. Kita uji misal. Ini kan y-nya, berarti d-nya adalah 4x pangkat 3. Kalau kita masukkan, operasikan, kalau kita operasikan dx 4x pangkat 3 tambah min 1 per x kali y, min 1 per x kali x pangkat y 4 tambah 3 ya. Atau x tambah 3 dicari dulu karena solusi umum, sehingga nanti didapat 4x pangkat 3 min x pangkat 3 sama dengan 4 di sini 1 berarti 3x pangkat 3. Oke. Ini contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat, y aksen plus 2 sin x sama dengan 0 ya. Berapa solusinya? Berarti dy per dx sama dengan 2 plus 2 sin x sama dengan 0. Ini qx-nya ya. Ini qx, ini px-nya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau yang seperti ini, kalau qx-nya 0 sebenarnya kita nggak perlu pakai solusi faktor integrasi, kita bisa langsung aja pisahkan nih. Kalau di sini sudah ada 2 sin x ya, kita pisahkan dx sama dengan min 2 sin x, dx-nya pindah ke sana. Lalu kita tinggal integral untuk dapetin y-nya. Ini jadi seperti persamaan diferensial variabel terpisah, kita buat seperti ini ya. Variabel terpisah. Lalu kalau kita integralkan hasilnya ini, hasilnya y sama dengan min 2 cos x plus c. Ya, kalau kita uji, d per dx adalah min 2 sin x ya, min 2 sin x ini tambah 2 sin x sama dengan 0. Contoh yang kelima. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya saya punya satu tangki ya, ya. Tangki ini di sini ada keran yang masuk ya, ada aliran masuk ke dalam tangki. Ini ada keran untuk mengeluarkan isi tangki. Dalam kasus ini, di kondisi awal ya, sebelum di sini ada air masuk, sebelum di sini airnya keluar, sudah ada cairan yang berisi 120 galon ya. Jadi ini kapasitasnya 120 galon air. Di dalamnya larutan ini 75 pon.
garam ya. Jadi di dalam 120 galon air ini terdapat 75 pon garam ya. Oke. Lalu uh, ketika sistemnya berjalan, ini keluar dengan kecepatan 2 galon per menit, ini juga masuk dengan kecepatan 2 galon per menit, sehingga total volume yang di sini di dalam tangki relatif sama ya, sama. Kemudian di sini ada mixer yang fungsinya melarutkan antara garam dan airnya, sehingga kita asumsikan konsentrasi garam dalam larutan ini homogen ya. Jadi karena ada mixer yang mengaduk secara terus-menerus. Oke. Jadi di sini 70 kalau kita bicara konsentrasinya 75 pon per 120 gram ya. Atau 5,8 ya. 75 per 120. Ya 5 per 8 bukan 5,8. 5 per 8 pon per galon ya. 5 per 8 pon per galon ya. Lalu pertanyaannya, tentukan banyak garam setelah 1 jam di sini ya. Di dalam 120 galon yang ada di sini nanti garamnya seberapa banyak ya. Di sini kan yang jelas nih konsentrasinya 5 per 8 nih. Sementara yang masuk di sini nah lebih pekat nih jumlah garamnya. Kalau ini 5,8 5 per 8 pon 5 per 8 pon garam per galon ya. Di sini konsentrasi larutannya atau konsentrasinya. Kalau yang masuk ke sini 1,2, jadi lebih pekat nih ya, 1,2 pon garam per galon. Jadi secara langsung nanti makin lama jumlah garam di dalam larutan di tangki ini semakin lama semakin pekat, semakin banyak ya. Nah, setelah 1 jam di dalam 120 galon itu nanti akan ada berapa gram garamnya ya, banyak. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan persamaan diferensial dengan melihat fungsi yang kita menganggap yang kita fokuskan di sini adalah perubahan jumlah garamnya ya. Jadi kalau misalnya kita anggap garamnya itu Y, fungsi garamnya, kemudian ada waktu, berarti nanti ada DY per DT ya. T-nya waktu, Y-nya jumlah garam dalam larutan ini ya, DY per DT. Ada perubahan konsentrasi garam per satuan waktu yang kita sebut dengan DY per DT ya. Nah, DY per DT ini ya, jumlah garamnya adalah sama saja dengan jumlah garam yang masuk dikurang jumlah garam yang keluar gitu ya. Jumlah konsentrasi garam yang masuk dikurang jumlah konsentrasi garam yang keluar ya. Nah ini ya. Jadi DT-nya itu DT-nya sama dengan yang masuk itu kan di sini 1,2 pon per galon. Berarti kalau sekali per menitnya 2 galon, berarti yang masuk di sini kecepatannya adalah 2,4. 1,2 kali 2 kali ini 2,4 yang masuk. Jadi nanti DY per DT sama dengan 2,4. Lalu dikurangin ini nih. Dikurangin ini. Yang kurang di sini berkurangnya berapa? Kurangnya berarti konsentrasinya adalah 2 galon ya. Kan keluar 2 galon nih. 2 galon per 120 dari konsentrasi larutan di sini. Atau 2 per 120 Y ya. Sehingga kita bisa buat seperti ini. DY per DT-nya sama dengan 2,4 ya yang masuk dikurang yang keluar 2 per 120 Y ya. Jadi perubahan konsentrasi garam per satuan waktu adalah ini. Nanti kita cari kalau Y-nya 1 jam atau 60 menit berapa di sini ya. Nah, ini kan bentuknya apa? Persamaan linear bentuk umum ya. DY per DT sama dengan 2,4 min 2 per 120 Y. Atau bila kita tulis jadi seperti ini nih. DY per DT plus tadi 2 per 120 kita rubah jadi 1 per 60 Y sama dengan 2,4. Di sini ada faktor integrasi E pangkat 1 per 60 atau E pangkat 1 per 60 kali T ya. Maka solusinya adalah 1 per faktor integrasi dikali faktor integrasinya kali Tx ini.
Y sama dengan 1/60T kali E pangkat 1/60T kali 2,4 dt. 2,4-nya saya keluarkan, lalu ini biar ada 60/60, saya kalikan, biar ada 60-nya, biar ada 1/60-nya, saya kalikan dengan 60/60. 60-nya nanti saya pindahkan ke sini, jadi 60 kali 24 per 100 E pangkat 1/60T kali integral E pangkat 1/60T kali 1/60. Nah, ini itu adalah hasil integralnya adalah E pangkat 1/60T plus C, ya. Sehingga di yang ini bisa kita ubah jadi seperti ini. 60 kali 2,4 kali 1 per E pangkat 1/60T kali E pangkat 1/60T tambah C. Atau ini 60 kali 2,4 1,4, ini masih dikalikan ke sini 1 per E pangkat 1/60T tambah E pangkat 1/60T, ya, hasilnya 1 tambah C dikali 1 per E pangkat 1/60T, atau hasilnya ini, ya. Nah, tadi di kondisi awal ketika T-nya sama dengan 0, ya, T-nya sama dengan 0, di sini ada yang kurang informasinya. Ketika T sama dengan 0, jumlah, oh ini nih, sudah ada. Ketika T sama dengan 0, sudah ada di awal ya, tangki air 75 pon per 120 gram, ya, di awal. Jadi ketika di awal kondisinya Y-nya 75, jumlah garamnya ya 75, T-nya 0. Kalau kita masukkan ke sini T pangkat 0, E pangkat 1/60 kali 0 berarti E pangkat 0 sama dengan 1, berarti 175, ya, 75 sama dengan 144 kali 1 plus C kali E pangkat 0, ya. Atau 75 sama dengan 144 tambah 144C, berarti 144C sama dengan, kita min 144, ya, ditambah 75, atau hasilnya min 69, ya, berarti C-nya min 69 plus 144. Lalu pertanyaannya, kalau T-nya sama dengan 60, kita masukin aja Y sama dengan 144 dikali 1 plus min 69 per 44, ya, C dikali E pangkat 60, T-nya 60, ya, 60 per 60, E pangkat min 1, ya, hasilnya 144 tambah 1 tambah minus 69 kali per 44 kali E pangkat min 1, atau 144 minus 69 kali E pangkat min 1, atau 144 kurang 69 dibagi E-nya itu adalah 2,78 sama dengan 18,6 pon, kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira yang dapat saya sampaikan, silahkan diulang-ulang, dipahami. Sampai ketemu minggu depan.